Di tengah ketenangan Konoha, Boruto Uzumaki merasakan ancaman yang mengintai. Setelah berhubungan dengan Dewa Genjutsu, ia dan sahabatnya, Eida, terjerat dalam misi berbahaya untuk menghentikan kebangkitan cikal bakal Biju, makhluk legendaris yang dapat menghancurkan dunia ninja. Dengan kekuatan baru yang dimiliki Boruto dan kemampuan Genjutsu Eida, mereka harus mengumpulkan 3 artefak kuno yang tersebar di berbagai tempat, sambil menghadapi monster-monster mengerikan dan kekuatan gelap yang berusaha menguasai dunia. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada kegelapan yang mengancam, dan saat mereka berhasil mengumpulkan artefak, sebuah kekuatan jahat bangkit, menantang keberanian dan persahabatan mereka. Bisakah Boruto dan Eida mengalahkan ancaman ini dan melindungi dunia ninja dari kehancuran? Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Sekarang ini dunia ninja yang penuh dengan tantangan dan ancaman, Boruto Uzumaki merasakan sebuah panggilan untuk petualangan baru yang tak terduga. Sejak pertemuannya dengan Dewa Genjutsu, hidupnya berubah drastis. Kekuatan luar biasa yang ia dapatkan bukan hanya sekadar peningkatan kemampuan, tetapi juga membawa tanggung jawab yang lebih besar. Bersama sahabatnya, Eida, yang memiliki kemampuan genjutsu yang hebat, mereka harus bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Cikal bakal Biju, makhluk legendaris yang bisa menghancurkan dunia mereka. Hari yang tenang di Konoha. Hari itu dimulai dengan suasana yang tenang di Konoha. Namun, Boruto merasakan ketegangan di udara, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Saat berlatih di lapangan, pikirannya melayang kepada Eida, sahabatnya yang selalu ada di sampingnya. Ia tahu bahwa Eida juga memiliki kekuatan luar biasa, tetapi kali ini, ia merasa bahwa Eida akan membutuhkan bantuannya. Boruto berlari menuju taman kecil yang dikelilingi oleh pohon cherry blossom, tempat mereka biasa berkumpul. Saat tiba, ia melihat Eida duduk di bangku, wajahnya tampak cemas. "Eida, ada apa?" tanya Boruto, berusaha membaca ekspresi di wajahnya. Eida mengangkat kepalanya, matanya yang cerah menunjukkan ketidakpastian. "Boruto, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Sepertinya ada ancaman besar yang mendekat," jawabnya dengan suara bergetar. Firasat yang menghantui. Boruto merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa Eida tidak pernah berbicara sembarangan. "Apakah itu berkaitan dengan monster yang kau sebutkan sebelumnya?" tanya Boruto, mengingat perbincangan mereka tentang makhluk-makhluk legendaris yang mengancam dunia ninja. Eida mengangguk, "Iya, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar monster biasa. Ini mungkin berkaitan dengan cikal bakal Biju." Jantung Boruto berdegup kencang. Biju, makhluk yang dikenal dengan kekuatan luar biasa, adalah ancaman yang tidak bisa dianggap remeh. Kita harus segera mencari tahu lebih lanjut. Jika ada monster yang muncul, kita tidak bisa membiarkannya mengganggu desa kita, tegas Boruto. Eida mengangguk setuju. "Aku sudah merasakan kehadiran cakra yang kuat. Kita perlu pergi ke tempat di mana aku merasakannya. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk di sana." Perjalanan menuju ancaman. Dengan semangat yang membara, mereka berdua berangkat menuju lokasi yang dimaksud Eida. Perjalanan mereka membawa mereka ke hutan lebat di luar Konoha. Suasana di sekitar terasa mencekam, dan Boruto bisa merasakan aura gelap yang menyelimuti tempat itu. "Eida, kau yakin kita di jalur yang benar?" tanya Boruto, sedikit ragu. Eida mengangguk, "Ya, aku bisa merasakan cakra itu semakin kuat." Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah lembah yang dikelilingi oleh tebing tinggi. Di tengah lembah, terdapat sebuah altar kuno yang tampak usang. "Ini dia," kata Eida, menunjuk ke arah altar. "Aku merasakan kekuatan yang sangat besar berasal dari sini." Boruto mendekat, merasakan getaran energi yang kuat. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar, dan dari dalam altar, muncul cahaya yang menyilaukan. Boruto dan Eida terpaksa menutup mata mereka. Pertemuan dengan cikal bakal Biju. Ketika cahaya mereda, mereka melihat sosok besar berdiri di depan mereka.
Makhluk itu memiliki bentuk yang menyerupai biju, dengan bulu yang lebat dan mata yang bersinar tajam. "Siapa kau?" tanya Boruto dengan suara tegas, berusaha menunjukkan keberanian meskipun hatinya berdebar. Makhluk itu menatap mereka dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. "Aku adalah cikal bakal biju, penjaga cakra dunia ini. Aku muncul karena ada ancaman yang akan menghancurkan keseimbangan." Boruto dan Eida saling berpandangan, terkejut mendengar penjelasan makhluk itu. "Apa yang kau maksud dengan ancaman?" tanya Eida, suaranya penuh rasa ingin tahu. "Ada kekuatan gelap yang berusaha membangkitkan monster-monster kuno untuk menguasai dunia ini," jawab makhluk itu. Boruto merasa tanggung jawabnya semakin berat. "Apa yang bisa kami lakukan untuk menghentikannya?" tanyanya. "Misi mengumpulkan artefak kuno." Makhluk itu mengangguk. "Kau harus menemukan 3 artefak kuno yang tersebar di berbagai tempat. Hanya dengan mengumpulkan artefak tersebut, kau bisa menghentikan kebangkitan kekuatan gelap ini." Eida terlihat bersemangat. "Kami akan melakukannya. Kami tidak akan membiarkan dunia ini hancur," serunya. Boruto merasa terinspirasi oleh semangat Eida. "Kita harus segera berangkat. Waktu tidak berpihak pada kita," katanya, bertekad untuk memulai pencarian mereka. Mereka meninggalkan lembah dan memulai perjalanan menuju lokasi artefak pertama. Dalam perjalanan, Boruto merenungkan kekuatan baru yang ia miliki setelah berhubungan dengan Dewa Genjutsu. Ia merasa bahwa kekuatan itu akan membantunya dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di sebuah desa kecil yang tampak sepi. "Ini adalah tempat di mana artefak pertama disimpan," kata Eida. "Menyelamatkan desa dari ancaman." Boruto mengamati sekeliling, merasakan ketegangan di udara. "Kita harus berhati-hati. Mungkin ada musuh yang mengawasi kita," ujarnya. Mereka memasuki desa dan mencari petunjuk tentang artefak tersebut. Di tengah pencarian, mereka bertemu dengan seorang penduduk desa yang tampak ketakutan. "Ada sesuatu yang mengerikan terjadi di sini. Monster-monster muncul dan menyerang kami," kata penduduk desa itu. Boruto merasa marah mendengar cerita itu. "Kami akan membantu kalian." "Di mana monster-monster itu muncul?" tanyanya. Penduduk desa menunjukkan arah ke sebuah gua di pinggiran desa. "Mereka muncul dari sana," jawabnya dengan suara bergetar. Boruto dan Eida segera menuju gua tersebut. Saat mereka mendekat, suara gemuruh terdengar dari dalam gua. "Kita harus siap menghadapi apapun yang ada di dalam," kata Boruto, menyiapkan diri untuk pertempuran. Pertarungan di dalam gua. Eida mengangguk, matanya bersinar penuh semangat. Mereka memasuki gua dan menemukan makhluk-makhluk mengerikan yang menyerang mereka. Boruto menggunakan teknik terkuatnya, memanfaatkan kekuatan baru yang ia dapatkan. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya, dan ia melancarkan serangan yang menghancurkan monster-monster itu. Eida juga tidak tinggal diam. Dengan kekuatan genjutsu yang dimilikinya, ia berhasil mengendalikan beberapa monster, membuat mereka tidak berdaya. "Kita bisa melakukannya, Boruto," serunya, semangatnya menular kepada Boruto. Mereka bekerja sama dengan baik, mengalahkan monster-monster yang menghalangi jalan mereka. Setelah pertempuran yang sengit, mereka menemukan artefak pertama yang tersembunyi di dalam gua. Artefak itu bersinar dengan cahaya yang kuat, seolah-olah menyimpan kekuatan yang luar biasa. "Kita berhasil," teriak Boruto, merasa bangga dengan pencapaian mereka. Mencari artefak kedua di gunung. Dengan artefak di tangan, mereka keluar dari gua dan kembali ke desa. Penduduk desa menyambut mereka dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, kalian telah menyelamatkan kami," kata penduduk desa dengan mata berkaca-kaca. Boruto merasa senang bisa membantu, tetapi ia tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Setelah beristirahat sejenak, Boruto dan Eida melanjutkan pencarian artefak kedua. Mereka mengikuti petunjuk yang didapat dari penduduk desa, yang mengarahkan mereka ke sebuah gunung tinggi. "Kita harus mendaki gunung ini." Artefak kedua berada di puncaknya, kata Eida. Perjalanan mendaki gunung tidaklah mudah. Angin kencang dan cuaca yang tidak bersahabat membuat mereka harus berjuang keras. Namun, semangat mereka tidak pudar. "Kita bisa melakukannya, Eida. Kita sudah sampai sejauh ini," dorong Boruto, berusaha memberi semangat. Menemukan kuil kuno. Setelah berjam-jam mendaki, mereka akhirnya tiba di puncak gunung. Di sana, mereka menemukan sebuah kuil kuno yang dikelilingi oleh awan. "Ini dia,
Artefak kedua pasti ada di dalam kuil ini. Jika Boruto, matanya berbinar penuh harapan. Mereka memasuki kuil dan menemukan berbagai jebakan yang menghalangi jalan mereka. Kita harus berhati-hati. Jebakan ini bisa sangat berbahaya, jika Eida mengamati sekeliling dengan cermat. Boruto mengangguk, berusaha tetap fokus. Setelah melewati berbagai rintangan, mereka akhirnya menemukan artefak kedua yang terletak di altar tengah kuil. Artefak itu terlihat megah, berkilau dengan cahaya yang menakjubkan. Kita berhasil lagi, seru Boruto, merasa bangga dengan pencapaian mereka. Namun, saat mereka hendak mengambil artefak, tiba-tiba muncul makhluk besar yang menghalangi jalan mereka. Pertarungan di kuil kuno. Kau tidak akan bisa mengambil artefak ini, teriak makhluk itu, suaranya menggema di seluruh kuil. Boruto dan Eida saling berpandangan, siap untuk bertarung. Pertarungan sengit pun terjadi. Boruto menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya, sementara Eida mengandalkan genjutsu untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Kita harus bekerja sama, teriak Boruto, berusaha mengatur strategi. Dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil mengalahkan makhluk itu dan mengambil artefak kedua. Kita sudah mendapatkan 2 artefak. Hanya satu lagi yang tersisa, jika Eida, semangatnya kembali membara. Boruto merasa optimis, tetapi ia tahu bahwa tantangan berikutnya mungkin lebih sulit. Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan pencarian artefak terakhir. Perjalanan menuju pulau terpencil. Petunjuk yang mereka dapatkan mengarahkan mereka ke sebuah pulau terpencil yang dikelilingi oleh lautan. Kita harus mencari cara untuk menyeberang, kata Boruto, melihat ke arah lautan yang luas. Mereka menemukan perahu kecil yang terikat di tepi pantai. Kita bisa menggunakan perahu ini untuk menyeberang, kata Eida. Dengan semangat, mereka berdua menaiki perahu dan mulai mendayung menuju pulau. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di pulau tersebut. Suasana di pulau itu terasa misterius, dengan pepohonan yang lebat dan suara-suara aneh yang terdengar dari kejauhan. Kita harus berhati-hati. Mungkin ada makhluk yang mengawasi kita, kata Boruto. Mereka menjelajahi pulau dan menemukan reruntuhan kuno yang tampak seperti tempat suci. Artefak terakhir pasti ada di sini, kata Eida, matanya bersinar penuh harapan. Pertarungan terakhir di pulau. Namun, saat mereka mendekat, mereka merasakan kehadiran makhluk yang sangat kuat. Tiba-tiba, makhluk besar muncul dari balik reruntuhan, menghalangi jalan mereka. Kau tidak akan bisa mengambil artefak ini, teriak makhluk itu, suaranya menggema di seluruh pulau. Boruto dan Eida saling berpandangan, siap untuk menghadapi tantangan terakhir. Pertarungan terakhir pun dimulai. Boruto menggunakan semua kekuatan yang ia miliki, sementara Eida berusaha mengalihkan perhatian makhluk itu dengan genjutsu. Kita harus mengalahkannya, Eida. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia, teriak Boruto. Dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil mengalahkan makhluk itu dan mengambil artefak terakhir. Kita berhasil. Kita sudah mendapatkan semua artefak, seru Eida, kegembiraannya tak terbendung. Kembali ke lembah. Dengan ketiga artefak di tangan, mereka kembali ke lembah tempat mereka bertemu dengan cikal bakal Biju. Kami telah mengumpulkan semua artefak yang kau minta, kata Boruto, menyerahkan artefak-artefak itu. Makhluk itu tersenyum, kalian telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Namun, tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Kekuatan gelap yang mengancam dunia ini akan segera bangkit. Kalian harus bersiap-siap, lanjut makhluk itu, suaranya penuh kebijaksanaan. Boruto dan Eida saling berpandangan, menyadari bahwa mereka harus bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar. Boruto merasa semangatnya membara. Kami tidak akan mundur. Kami akan melindungi dunia ini, serunya dengan penuh keyakinan. Eida mengangguk setuju, kami akan berjuang sampai akhir. Mereka berdua bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Menggabungkan kekuatan artefak. Saat mereka bersiap, cahaya dari artefak mulai bersinar, dan makhluk itu mengarahkan mereka untuk menggunakan kekuatan artefak tersebut. Kalian harus menggabungkan kekuatan kalian untuk menciptakan jutsu yang dapat menghentikan kebangkitan kekuatan gelap, jelas makhluk itu. Boruto dan Eida saling berpegangan tangan, merasakan energi yang mengalir di antara mereka. Kita bisa melakukannya, Eida. Kita harus percaya pada kekuatan kita, kata Boruto, berusaha membangkitkan semangat Eida. Eida mengangguk, matanya penuh tekad. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka mulai mengucapkan mantra yang menggabungkan kekuatan artefak.
Cahaya yang kuat menyelimuti mereka, dan Boruto merasakan energi yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Ini dia. Kita bisa melakukannya, teriak Boruto, semangatnya semakin membara. Namun, saat mereka hampir menyelesaikan jutsu, suara mengerikan terdengar dari kejauhan. Kebangkitan kekuatan gelap. Kalian tidak akan bisa menghentikanku, teriak suara itu, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Boruto dan Eida terkejut, menyadari bahwa kekuatan gelap telah bangkit. Makhluk itu muncul di hadapan mereka, sosok yang menakutkan dengan aura gelap yang menyelimuti. Aku adalah kekuatan yang akan menghancurkan dunia ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku, teriak makhluk itu, suaranya menggema di seluruh lembah. Boruto dan Eida saling berpandangan, menyadari bahwa ini adalah pertarungan terakhir mereka. Kita harus melawan. Kita tidak bisa membiarkan dunia ini hancur, seru Boruto, bertekad untuk melindungi semua yang mereka cintai. Eida mengangguk, semangatnya kembali membara. Pertarungan sengit pun dimulai. Boruto menggunakan semua teknik yang ia miliki, sementara Eida berusaha mengalihkan perhatian makhluk itu dengan genjutsu. Kerjasama yang kuat. Kita harus bekerja sama. Ini adalah satu-satunya cara, teriak Boruto, berusaha mengatur strategi. Dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil melawan makhluk itu. Namun, kekuatan gelap itu sangat kuat, dan mereka harus berjuang keras untuk mengalahkannya. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berjuang, seru Eida, semangatnya tak pernah pudar. Boruto merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini, teriaknya, melancarkan serangan terakhir yang penuh kekuatan. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya, dan ia meluncurkan serangan yang menghancurkan. Serangan itu mengenai makhluk itu dengan keras, dan cahaya terang menyelimuti seluruh lembah. Boruto dan Eida merasakan energi yang luar biasa, dan mereka tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang besar. Kemenangan yang belum pasti. Kita bisa melakukannya, Eida. Kita berhasil, teriak Boruto, kegembiraannya tak terbendung. Namun, saat cahaya mereda, mereka melihat makhluk itu masih berdiri, meskipun terluka parah. Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Aku akan kembali, teriak makhluk itu, sebelum menghilang dalam kegelapan. Boruto dan Eida saling berpandangan, menyadari bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Mereka berdua merasa lelah, tetapi semangat mereka tidak pudar. Kita harus bersiap untuk menghadapi ancaman berikutnya. Kita tidak bisa membiarkan kekuatan gelap itu bangkit lagi, kata Boruto, bertekad untuk melindungi dunia. Eida mengangguk setuju. Kita harus terus berlatih dan memperkuat diri. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi lagi, ujarnya, semangatnya kembali membara. Kembali ke Konoha. Setelah pertempuran yang melelahkan, mereka kembali ke Konoha. Penduduk desa menyambut mereka dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, kalian telah menyelamatkan kami, kata penduduk desa dengan mata berkaca-kaca. Boruto merasa bangga bisa membantu, tetapi ia tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Boruto dan Eida berlatih setiap hari, memperkuat kekuatan mereka dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Mereka tahu bahwa dunia ninja tidak akan pernah aman sepenuhnya, tetapi mereka bertekad untuk melindungi semua yang mereka cintai. Suatu hari, saat mereka berlatih, Boruto merasakan sesuatu yang aneh. Eida, kau merasakan itu? Tanyanya, merasakan getaran energi di sekitarnya. Jejak yang mencurigakan. Eida mengangguk, iya, ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus berhati-hati. Mereka segera bersiap-siap dan pergi mencari tahu apa yang terjadi. Saat menjelajahi hutan, mereka menemukan jejak yang mencurigakan. Ini adalah jejak cakra yang kuat. Kita harus mengikuti jejak ini, kata Boruto, bertekad untuk menemukan sumbernya. Jejak itu membawa mereka ke sebuah gua yang gelap. Kita harus berhati-hati. Mungkin ada makhluk yang mengawasi kita, kata Eida, suaranya penuh ketegangan. Boruto mengangguk, menyiapkan diri untuk pertempuran. Saat mereka memasuki gua, mereka menemukan makhluk-makhluk aneh yang menghalangi jalan mereka. Kita harus melawan, teriak Boruto, melancarkan serangan dengan kekuatan yang ia miliki. Eida juga tidak tinggal diam, menggunakan genjutsu untuk mengendalikan makhluk-makhluk itu. Artefak yang hilang. Setelah pertempuran yang sengit, mereka berhasil mengalahkan makhluk-makhluk itu dan menemukan sumber cakra yang kuat. Ini dia. Kita harus berhati-hati, kata Boruto, mendekati sumber cakra tersebut.
Saat mereka mendekat, mereka melihat sebuah artefak kuno yang bersinar dengan cahaya yang kuat. Ini adalah artefak yang hilang. Kita harus membawanya kembali ke Konoha, kata Eida, matanya berbinar penuh harapan. Namun, saat mereka hendak mengambil artefak itu, makhluk besar muncul dari kegelapan. Kau tidak akan bisa mengambil artefak ini, diteriak makhluk itu, suaranya menggema di seluruh gua. Boruto dan Eida saling berpandangan, siap untuk bertarung. Pertarungan sengit pun dimulai. Boruto menggunakan semua kekuatan yang ia miliki, sementara Eida berusaha mengalihkan perhatian makhluk itu dengan genjutsu. Kemenangan yang berharga. Kita harus bekerja sama. Ini adalah satu-satunya cara, teriak Boruto, berusaha mengatur strategi. Dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil mengalahkan makhluk itu dan mengambil artefak. Kita berhasil lagi. Kita harus segera kembali ke Konoha, kata Boruto, merasa bangga dengan pencapaian mereka. Setelah kembali ke Konoha, mereka melaporkan penemuan mereka kepada Hokage. Kalian telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Artefak ini akan sangat berguna untuk melindungi desa kita, kata Hokage, matanya penuh rasa bangga. Boruto dan Eida merasa senang bisa membantu desa mereka. Namun, mereka tahu bahwa ancaman masih ada di luar sana. Kita harus terus berlatih dan bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang, kata Boruto, bertekad untuk melindungi semua yang mereka cintai. Akhir dari petualangan ini, tetapi awal dari banyak cerita yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.